Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ya, ibunya. Baik. Kemudian di sini ibu-ibunya Umar bin Khattab mengatakan bahwa kata Umar bin Khattab, orang yang bertakwa itu selalu berhati-hati. Orang yang bertakwa itu selalu berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Dia akan melihat apakah di depan itu ada duri atau tidak. Kita aja kalau jalan kan hati-hati ya Bu. Apakah kita akan berjalan manakala di depan ada duri? Enggak. Kita hati-hati. Ya, kita lewat sesuatu yang tidak ada duri. Ya. Sama. Kalau orang bertakwa, maka ketika akan berbicara ditimbang-timbang lagi. Mau nulis jari jemarinya, ya tulisan apa yang harus ditulis tuh diingat-ingat lagi. Itu orang bertakwa. Masalahnya kita kalau berbicara, bicara dulu baru berpikir, atau berpikir dulu baru berbicara. Kemarin kejadian di Bekasi tuh ya. Kejadian apa? Yang kecelakaan di Bekasi. Itu netizen, coba ibu-ibu kalau lihat netizen di sosial media. Ada nggak yang sudah ada musibah begitu malah nyinyirin? Ada, banyak. Masya Allah. Maka harusnya kita menahan jari jemari kita agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang bentuknya dosa. Daripada kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, lebih baik diam. Nah, kan gitu ya? Ya Masya Allah. Baik, 5 pilar karakter orang bertakwa. Apa sih? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Yang pertama, apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin pada yang ghaib, yakin pada akhirat, yakin pada surga, yakin pada neraka, yakin pada hari akhir, kan gitu. Yakin bahwa kita akan berada di alam kubur, yakin kalau kita akan dibangkitkan setelah kita meninggal dunia. Nah, itu perkara ghaib. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada orang bertakwa, maka dia yakin. Ya. Rasulullah itu Bu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah ke kota Mekah kurang lebih berapa tahun? Ayo, berapa tahun? Ayo, berapa tahun Bu? Berapa tahun? Ada hadiah katanya tadi Bu Heri. Mana hadiahnya? Hadiahnya ada enggak Bu Yani? Jadi enggak? Ada? Yo, angkat tangan. Berapa tahun Rasulullah berdakwah? Di kota Mekah. 13 di Mekah, di Madinah berapa Bu? 10. Jadi 10 ayo Bu. 10 tambah 13. 23. Masya Allah. Alhamdulillah matematikanya masih bagus. 23. Kasih hadiah Bu Yani. Makasih. Ya. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah itu untuk apa ibu-ibu? Apakah untuk memberitahukan ini loh hukum sholat, ini loh hukum muamalah ini loh hukum ini? Apa yang Rasulullah SAW ajarkan di kota Mekah? Ya, tauhid itu bentuknya seperti apa? Betul tauhid, tapi bentuknya seperti apa? Rasulullah menyebarkan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy agar meyakini bahwa setelah kita dikubur menjadi tulang belulang, maka Allah akan bangkitkan kembali. Orang-orang kafir Quraisy di dalam Al-Quran disebutkan, kenapa mereka itu tidak beriman kepada Allah? Kenapa mereka kafir tidak beriman? Karena mereka tidak meyakini. Mereka menggunakan akal mereka. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, sudah menjadi tulang belulang, dikumpulkan lagi, dijadikan manusia, dibangkitkan lagi dari alam kubur? Mereka nggak yakin, nggak beriman dengan itu, gitu kan? Nah itu tuh titiknya. Yang menjadikan seseorang itu pembeda antara muslim dan bukan muslim, ya di antara orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak percaya akan adanya hari pembangkitan. Kalau kita alhamdulillah kan percaya ya Bu. Artinya kita beriman dengan sesuatu yang gaib. Sekarang pertanyaan lagi. Kenapa kita mau masuk surganya Allah padahal kita belum melihat surga? Yo, kenapa ibu-ibu? Boleh angkat tangan, yang jawab dapat hadiah.
Angkat tangan dulu, nggak bisa nggak angkat tangan. Ibu, yo, karena yakin, semua yakin terus. Kenapa kok yakin kalau ada surga? Kenapa? Apa yang ibu lakukan kalau yakin ada surga? Terus apa yang ibu lakukan? Oke. Di surga itu ada apa? Kenikmatan. Dari mana ibu tahu kenikmatan surga? Dari Al-Quran. Masya Allah, bagus, Masya Allah. Dari mana kita tahu akan kenikmatan surga? Dari Al-Quran. Dan kita yakin bahwa itu semuanya akan Allah berikan. Allah pasti menepati janjinya. Baik. Yang kedua, ya, di antara karakter orang bertakwa, yang kedua setelah mengimani yang gaib, yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Apa itu wa yuqimunas shalah? Menegakkan salat. Dan wa yuqimunas shalah, ibu-ibu perlu ketahui, bukan hanya menggugurkan kewajiban, bukan. Tetapi lebih dari itu, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat itu diperhatikan tumakninanya, disempurnakan. Jadi gimana Ustazah realnya? Gini, Bu, salat yang kita lakukan setiap hari, yang kita kerjakan itu harus membawa ketenangan dalam diri kita. Gimana caranya? Gimana caranya biar sholat itu bawa ketenangan? Pertama, ketika kita mendatangi sholat, kita harus mendatanginya dengan tenang. Ada nggak ceritanya di Tangerang, ibu-ibu mau sholat di masjid, ya? Terus sudah qomat, padahal ibu-ibu masih 100 meter tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau pas ibu-ibu masih jauh, imamnya sudah waladhdallin misalnya, ya udah Al-Fatihah selesai. Ibu-ibu yang masih 100 meter jalan tetap tenang atau lari? Ini ada dua jawabannya, jalan tenang sama lari. Ya gitu kan ya, jujur ya. Kenapa lari? Biar nggak ketinggalan rakaat. Ya. Tapi setelah lari ngos-ngosan enggak? Tenang enggak? Enggak. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang mau tenang salatnya, datangilah salat dengan tenang, enggak apa-apa. Ya, ketinggalan 1 rakaat, nanti kita sempurnakan 1 rakaat. Kemudian yang kedua, salat itu ada rukunnya, Bu. Ya, rukunnya adalah tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak, ya, dari gerakan salat menuju gerakan yang lainnya. Jadi Bu, nikmati sujud, dinikmati. Ingat, alhamdulillah masih bisa sujud. Ya, saya pernah jumpa sama syekho kami, ya, diuji oleh Allah. Ya, syekho kami semoga Allah memberikan kesembuhan untuknya. Beliau diuji oleh Allah dengan sakit yang nggak bisa sujud. Beliau nangis, minta sama Allah, ya Allah, saya pengen sujud, ya, pengen sholat sambil sujud, ya. Itu Masya Allah nikmat. Jadi kalau kita bisa sujud, itu adalah nikmat yang dirindukan oleh hamba Allah yang gak bisa sujud. Makanya lek sujud jangan cepat. Lek ruku jangan cepat. Lek tahiyat jangan cepat. Dinikmati. Ya, sempurnakan gerakannya dan hadirkan hati. Jadi orang yang menegakkan sholat tuh bukan lagi sholat Allahu Akbar, jemuranku. Karena terdengar kludak suara petir, ya. Bukannya lagi khusyuk salatnya, yang keinget apa? Jemuran. Nah, itu berarti salatnya belum khusyuk. Ustazah saya pernah loh waktu salat, ya kan ada barang tuh lama nggak ketemu, udah dicari utak ya. Oh iya katanya ibu-ibu ya. Terus Allahu Akbar, twing gitu. Oh iya ya, barangnya ada di rak buku. Nah, itu sama, namanya belum khusyuk. Berarti sholat yang benar itu menghadirkan hati. Apalagi ibu sholat Allahu Akbar, ingat menu. Ya, lagi sholat subuh, menu sarapan apa ya? Di kulkas ada telur berapa ya? Tadi bawangnya ada nggak ya? Kan ibu-ibu gitu. Ya. Udah itu selesaikan dulu sebelum sholat, ya, biar nggak ganggu kita sholat. Nah, Masya Allah, itu kira-kira ada yang begitu atau nggak ada? Oh, ada banyak, ya. Berarti kita belum menegakkan sholat secara sempurna. Maka dari itu ibu-ibu tolong catat baik-baik. Minimal seumur hidup sekali deh. Ibu-ibu belajar tata cara sholat yang khusyuk. Belajar, ya.
Jangan sampai kita seumur hidup sholatnya nggak pernah khusyuk. Malu sama Allah. Malu, Bu. Kalau besok kita ditanya sama Allah, kata Allah, bukankah aku yang telah memberikan udara kepadamu secara gratis? Kata Allah. Bukankah aku yang telah memberikan mata untuk kamu bisa melihat? Ya. Kemudian kata Allah, bagaimana sholatmu? Kan yang pertama kali ditanya sholat. Terus kata kita, maaf ya Allah, saya pas sholat ingat jemuran. Kata Allah, malu sama Allah. Ya. Maka dari itu, masya Allah ya ibu-ibu, belajar deh gimana. Nanti kalau saya bahas di sini nggak rampung satu sesi kajian. Ya, tata cara sholat agar bisa lebih khusyuk. Nah itu bagus tuh ya. Baik. Yang ketiga adalah berinfak. Ya, berinfak. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begini Bu, cara biar kita lebih mudah berinfak. Pertama, berdoa sama Allah. Berdoa itu penting itu. Berdoa agar Allah cabut kebakhilan, kekoretan, apalagi kekikiran, medit. Dari dalam diri kita tuh biar dicabut sama Allah. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal apa? Minal jubni wal bukhl. Bukhl itu yang menjadikan akhirnya kita susah berinfak. Itu bukhl namanya, bakhil. Bakhil. Ya. Tapi jangan bilang ke teman kita yang pelit, bakhil, jangan. Nanti tersinggung. Nah, gimana caranya biar nggak bakhil? Pertama berdoa. Yang kedua, Bu, ingat ya. Harta yang dikumpulkan oleh kita, jadi manusia itu kadang suka lucu ya. Ngumpulin harta, dikumpulin, meninggal dunia. Hartanya buat siapa? Buat anak cucu, ya. Tapi harta yang seharusnya kita bawa itu harta yang diinfakkan. Orang yang cerdas tuh orang yang pengen hartanya dibawa sampai mati. Ya, gimana caranya nitip sama Allah? Ya dititip. Ya Allah saya nitip. Ya. Dan Allah tuh zat yang maha baik. Ketika seseorang menginfakkan hartanya, subhanallah, Allah tulis pahala, Allah lipat gandakan lagi, dibanyakin lagi sama Allah. Itu yang kedua. Jadi yuk kita bawa harta kita sampai mati. Ya. Yang ketiga ini paling masya Allah ya, paling insya Allah menurut saya ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalau kita pengen berbagi ke orang lain biar lebih mudah ya ibu-ibu, katakan bahwa di dalam harta kita ada haknya orang lain. Contoh misal nih. Kita punya karyawan. Ya, biar lebih mudah berbuat baik kepada karyawan, ya biar lebih mudah berbuat baik kepada rekan-rekan kerja misalnya ya, atau misalnya kepada ART, katakan pada diri kita bahwa itu memang rezekinya dia, ya, dititipkan melalui saya, ya. Allah zat yang maha baik, bisa aja Allah langsung kasih ke karyawan kita, bisa saja Allah langsung kasih ke ART kita, tapi Allah kasih dulu ke kita biar kita dapat pahala. Baik nggak Allah? Baik. Ya kalau kita ngempet, nggak mau mengeluarkan atau menginfakkan harta untuk para du'afa, misalnya orang-orang yang membutuhkan, padahal itu jatahnya mereka yang dititipkan ke kita, artinya kita belum menjadi orang yang pandai bersyukur. Artinya kita belum menginfakkan harta kita di jalan Allah. Dan masalah infak ini ibu-ibu, infak di jalan Allah itu ada dua. Ada yang secara terang-terangan, ada yang secara rahasia. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Mana yang lebih afdal? Yang rahasia. Itu yang lebih afdal. Bisa lebih menyembunyikan niat untuk tidak pamer. Ustazah, kalau misalnya terang-terangan untuk memotivasi orang boleh nggak? Boleh, tapi ingat niatnya. Diluruskan. Ya. Karena orang yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah adalah orang yang banyak berderma, banyak menginfakkan harta di jalan Allah, tapi niatnya biar disebut sebagai dermawan. Ya, baik. Kemudian yang keempat adalah mengimani kitab. Ya, di sini disebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati yu'minun. Ya, mengimani kitab artinya mengimani seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Berarti untuk perkara-perkara ini harus kita benar-benar benar-benar kita perhatikan, karena terkadang subhanallah kita hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya udah deh, saya yang penting udah zakat fitrah gitu kan. Ya udah yang penting saya udah sholat, udah gugur. Enggak, tapi lebih menyempurnakan. Baik. Oke, sekarang kita bahas ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang tadi suka menginfakkan harta di jalan Allah,
yang menegakkan salat, mengimani kitab, mengimani hari akhir atau hal-hal yang gaib, maka mereka adalah orang-orang yang muflih. Muflih diambil dari kata falah. Falah artinya adalah orang-orang yang beruntung, yang menang. Masya Allah. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang dapat kemenangan. Dan definisi falah disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah al-husulu 'alal mahbub. Apa itu? Meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan sejati kita itu ketika kita masuk surga, Bu. Itu adalah kemenangan sejati. Yang kedua, as-salamatu minal makruh. Selamat dari yang ditakuti, yaitu selamat dari api neraka. Jadi humul muflihun adalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah? Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sawa'un 'alaihim. Apa itu sawa'un 'alaihim? Sawa'un 'alaihim itu artinya adalah sama saja bagi mereka. Maksudnya gimana? Ayat ini turun sebagai pelipur lara atau penyejuk hati bagi Nabi kita Muhammad SAW yang sangat bersedih dan lelah melihat kaumnya menolak kebenaran. Jadi Rasulullah SAW ketika memberikan dakwah atau memberikan ajaran-ajaran Islam kepada orang-orang kaum musyrikin, mereka menolaknya. Ya, mereka enggak menerima, sawa'un 'alaihim. Sama aja kamu mau berapa kali memberikan nasihat, sama aja mereka menolak. Ya, inilah yang disebut dengan hidayatul taufik. Hidayah itu ada dua, petunjuk itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayah taufik, Bu. Tugas kita adalah memberikan petunjuk al-irsyad, ya, petunjuk kepada orang lain, ngasih tahu, ini loh yang salah, ini loh yang benar. Tapi urusan dia ikut apa enggak itu bukan urusan kita. Kenapa, Bu? Karena dia belum dapat hidayah taufik dari Allah. Pernah nggak ibu-ibu nasihatin anak, nasihatin tetangga sampai berbusa-busa, sampai capek, tapi kok nggak berubah-ubah? Pernah atau nggak pernah? Semua berubah. Pernah. Kenapa demikian? Karena belum dapat hidayah taufik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sama aja orang-orang kafir itu dikunci hatinya. Subhanallah. Mau kamu berdakwah sesering mungkin, tapi kalau hatinya dikunci oleh Allah, maka hidayah itu tidak bisa menembus hati mereka. Baik. Khatamallahu ala qulubihim. Arti kata khatam itu artinya adalah terhalang dari hidayah. Apa yang terhalang? Hatinya. Hatinya Allah halangi dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang, teman-teman, dihalangi dari mendapatkan hidayah dari Allah, hatinya keruh, maka ilmu tidak bisa menembus. Pernah nggak ibu-ibu? Pernah nggak kita sudah ngaji bertahun-tahun, tapi sikap kita sama aja, akhlak kita nggak ada yang berubah? Artinya ilmu itu hanya sampai ke telinga kita, Bu, nggak nembus sampai ke hati. Kenapa bisa begitu, Ustazah? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Setiap kali kita melakukan dosa, Allah akan berikan nuktatus sauda, titik hitam. Set. Kalau sudah hatinya gelap, maka cahaya ilmu itu tidak bisa masuk. Caranya gimana, Ustazah, biar hati menjadi lebih bersih? Caranya banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan beningkan hatinya. Kalau hati sudah bening, ilmu sedikit saja teguran dari Allah langsung masuk. Ibu-ibu pernah nggak mengalami mengalami peristiwa pas imannya lagi naik, pas hatinya lagi bagus tuh, tersentuh gitu dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, jadi nangis gitu. Pernah nggak? Tapi kalau imannya lagi turun, hatinya lagi kotor, mau nasihat apapun nggak didengar. Pernah? Oh, pernah juga. Ya, itulah kita manusia. Makanya kita diminta untuk memperbanyak istighfar. Kenapa? Untuk membersihkan hati, detok hati kita. Ya, detok hati itu ada dalam istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke majelis ilmu sedang detok hati. Kenapa? Karena kita dimintakan ampunan oleh seluruh penghuni bumi. Baik. Nah, ayat terakhir ibu-ibu, ya.
Terakhir, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Maka bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak menerima dakwah dari Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan adab yang pedih, adab yang besar. Di mana? Di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kesimpulan dari surah Al-Baqarah, ibu-ibu, PR-nya adalah, kan harus ada PR tuh, ya. Jangan sampai kita keluar dari sini biasa aja, ya. Kesimpulannya, kalau kita pengen dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang pertama kita meyakini sesuatu yang goib. Goib itu adalah perkara-perkara yang kasat mata, yang kita belum pernah melihatnya. Yang kedua, perbaiki sholat kita. Jadi PR, perbaiki salat. Ya. Yang ketiga, buang. Ya. Sifat bakhil, koret, pedit, apalagi itu ya. Pokoknya gitulah. Ya. Mulai biasakan berinfak. Bu, yang namanya infak yang Allah sukai itu yang istiqomah. Ya. Ustazah, saya punyanya uang, alhamdulillah ustazah, dikasih sama suami, sisanya 5.000 perak. Ya. Ya udah boleh, silakan ibu infakkan 2.000. Ya. Kami pernah dikasih tahu sama admin Mutiara Hikmah, ya, yayasan di tempat kami di Jogja itu ada akhwat perempuan, namanya perempuan. Dia transfer setiap hari. Ada yang 25 perak, nah, ada yang 5.000 setiap hari. Artinya kalau nggak ada transferan berarti entah itu akhwat itu udah meninggal dunia atau sudah terlepas dari hidayah Allah. Ya, dan kita berbaik sangka 25 di Mutiara Hikmah, 25 perak di mana, 25 perak di mana, kan jadi banyak. Itu boleh, Bu. Kaidahnya begini deh, kaidahnya. Kalau Allah kasih kita kesempatan, ya di depan mata kita ada untuk berinfak, jangan ditunda. Kadang kita itu PR-nya tuh nunggu momen. Nanti deh 2 hari lagi Jumat, saya mau infaknya hari Jumat aja. Iya, kalau disampaikan sama Allah hari Jumat, ya. Hari Rabu besoknya udah dipanggil sama Allah, belum sampai hari Jumat belum berinfak. Ya udah kita infak aja. Nanti hari Jumat kalau mau infak lagi boleh. Gitu tuh, Bu. Ya, kita mau baca Quran. Aduh, nanti aja deh, nanti malam masih siang, nggak khusyuk, kurang afdol. Iya, kalau sampai malam kita dihidupin sama Allah. Kalau soleh udah diwafatkan, yang awalnya tadi niat pengen baca Quran, jadi nggak baca Al-Quran, gitu ya. Kemudian tadi yang terakhir apa? Tadi kan ada berapa? Infakkan harta jalan Allah, mengimani Alkitab. Ya, Alkitab itu adalah seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dan bersegera untuk mengamalkannya. Ada 4 apa ada 5? Yang satu ada 4, yang satu ada 5. Ada 5. Ya, mengamini. Oh, yang 5 belum ya? Oh, yo sekarang. Yang kelima, yakin akan akhirat. Wahum bil akhirati yuqinun. Kan gitu kan ya? Yuqinun itu artinya yakin. Ini yang kelima. Alhamdulillah saya bertanya jadinya Allah kasih ya 5. 5, yakin akan akhirat. Dan barang siapa yang yakin dengan negeri akhirat, maka ia akan fokus, Bu, hidupnya untuk negeri akhirat. Contoh real ya. Contoh, saya tanya ibu-ibu, pernah minum air zam-zam? Niatnya apa? Coba. Satu aja. Keberkahan. Oke, ibu sehat. Ibu pernah minum zam-zam? Apa niatnya waktu ibu minum zam-zam? Enggak, satu aja sebutkan. Yaudah, yang belakang. Minum zam-zam niatnya apa waktu itu, Bu? Biar sehat. Oke, ada lagi? Allahu Akbar. Bagus, Masya Allah. Para ulama itu kalau minum zam-zam ini bukan zam-zam, ini air mineral. Ya. Minum zam-zam itu niatnya, ya Allah saya minum air zam-zam ini bukan zam-zam, tapi ini saya permisalkan. Biar enggak kehausan selamanya di akhirat, di mahsyar. Bagus. Amin. Itu yang harusnya kita lakukan. Minum zam-zam, ya Allah saya minum zam-zam ini ya Allah biar cepat lari ya pas melewati sirat. Yang lain kan orang melewati sirat itu kan bermacam-macam. Ada yang ngesot, merangkak. Ada yang lari sekejap mata. Nah, kita berdoa sama Allah, minum zam-zam ini biar Allah jadikan tubuh kita ringan melewati sirat. Doanya begitu. Minum zam-zam niatnya apa? Misal yang berorientasi dengan akhirat. Biar kita dimudahkan menghafal Al-Quran, Bu. Jangan sampai kita ini ya hari ini ngafal surat An-Nas, besok disetor jadi Al-Falaq.
Qul a'udzu birabbin nas. Terus apa? Al-Falaq, nantinya ke Al-Falaq gitu. Bu, kemana loncatnya? Gitu. Boleh minum Zam-Zam biar Allah kuatkan ya hafalannya, biar Allah Azza wa Jalla kuatkan ingatannya. Ya, Masya Allah. Jadi apapun yang berhubungan dengan akhirat kita utamakan. Baik, insyaallah selesai kajiannya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.